Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lesmana Cahya. Nomor induk mahasiswa 0541791195. Di sini saya akan mempresentasikan praktek tugas 3 mata kuliah algoritma dan pemrograman. Langsung saja ke soalnya ya. Di sini kita bisa lihat untuk soalnya. Buatlah program sederhana menggunakan operator if dan array dengan kasus berikut pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan. Untuk soalnya hampir sama dengan tugas 2 ya ini. Tapi yang membedakan ini kita menggunakan if dan array ya, menggunakan array di gaji setiap golongan, lalu di presentasinya dibuatkan array ya, masukkan ke dalam array. Kita bisa langsung saja ke programnya ya. Di sini saya menggunakan Visual Studio. Di sini saya sudah membuat foldernya. Lalu di sini kita buat filenya ya. Kita kasih nama gaji karyawan. Java. Nah, sudah di sini ya. Lalu kita masukkan codingannya. Untuk codingannya kita percepat saja ya. Program ini dibuat untuk menghitung gaji karyawan dan presentasi lemburnya ya. Lalu untuk golongan karyawan A, B, dan C diinput melalui array ya, dimasukkan melalui array, dan jumlah jam lemburnya dan presentasinya ya. Kita bisa lihat di sini. Import library dan deklarasi kelasnya, yaitu kita masukkan gaji karyawan. Lalu untuk import Java ini digunakan untuk mengambil input dari data ya. Lalu untuk public classnya yaitu nama kelas utama kita, namanya yaitu gaji karyawan. Lalu untuk metodenya yaitu public static void main string, merupakan titik awal di dalam merunning programnya ya. Lalu di sini ada juga objek ya. Di sini saya membuat objeknya scanner ya di sini, yaitu digunakan untuk membaca data ya. Untuk membaca data yang dimasukkan.
Lalu di sini kita memasukkan array gaji untuk menyimpan gaji pokok ya di sini. Dimana data yang digunakan untuk menyimpan data gaji ini dengan nilai tipe data yang sama dalam satu variabel gitu. Tanpa array, kita harus membuat banyak variabel satu-satu seperti in gaji A 5 juta, in gaji B 6.500.000, in gaji C 9.500.000. Jadi kalau tanpa array kita harus membuat banyak variabel. Tapi kalau kita memasukkan atau menggunakan array, di sini kita tidak banyak membuat variabel ya. Lalu array presentasi lembur di sini kita bisa lihat. Ini presentasinya 30%, 32%, 34%, 36%, dan 38%. Sehingga data menjadi lebih ringkas dan mudah dikelola kalau kita masukkan di array ya. Lalu di sini input datanya masukkan golongan A, B, atau C ya. Nanti akan muncul program meminta untuk memasukkan. Lalu sudah kita masukkan jam lembur golongannya, maka akan tampil pilihan masukkan jam lembur, berapa jam lembur yang akan kita masukkan. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada variabel penampung ya. Gunanya variabel penampung ini yaitu untuk menyimpan gaji pokok dan untuk menyimpan persenan lembur. Yang ini ya, yang tadi. Nah, ini untuk menyimpan gaji pokok dan menyimpan persen lembur. Lalu menentukan gaji dengan berdasarkan golongan tadi ya. A, B, dan C kita bisa lihat. Lalu golongan tidak valid. Nah, kalau kita memasukkan golongan selian dari A, B, dan C, contohnya kita masukkan golongan yang D, maka akan muncul keterangan golongan tidak valid ya, atau tidak dikenali. Lalu maka gaji pokok diambil yaitu dari indeks 0 array gaji ya. Lalu kalau golongan B di sini, kalau golongan B mendapatkan tadi 6.500.000, kalau golongan C mendapatkan 9.500.000. Lalu untuk menentukan presentasi lemburnya di sini kita bisa lihat untuk presentasi lemburnya. Di sini kita bisa lihat untuk menentukan presentasi lemburnya. Lalu menghitung gaji lembur, di mana double gaji lembur dan persen lembur 100% dari gaji pokok ya. Jadi di sini total gaji, double gaji lembur dan persen lembur yaitu 100% dari gaji pokok. Jadi menghitung total gajinya yaitu double total gaji pokok ditambah gaji lembur sama dengan hasilnya ya. Nanti kita coba jalankan. Sini kita coba masukkan yang A ya. Kita masukkan 1 jam. Di sini akan muncul golongan karyawan A gaji pokok, itu kita masukkan tadi di sini ya. Lalu jam lembur kita masukkan 1 jam. Maka untuk presentasi lemburnya 30%, gaji lembur 1.500.000 di total gaji 6.500.000 ya di sini. Lalu kita masukkan yang B ya. Total lemburnya kita masukkan 3 jam contohnya. Di sini jadi kalau kita memasukkan 3 jam, maka presentasi lemburnya 34% ya di sini. Untuk tambahan gaji lemburnya 2.218.010.000, untuk total gaji lemburnya 8.710.000 ya di sini. Lalu kita coba masukkan yang C. Untuk jam lemburnya kita masukkan di 6 jam. Maka akan mendapatkan total yang 38% untuk gaji lemburnya ya, persentase gaji lemburnya di sini ya, kita bisa lihat. Di sini kita coba masukkan data selain dari yang golongan A, B, dan C. Kita coba masukkan di sini golongan D. Apakah akan muncul? Nah, di sini ada keterangan golongan tidak valid ya. Kita bisa lihat di golongan tidak valid karena golongan D itu tidak ada di sini ya. Golongan tidak valid di sini. Kita masukkan yang A lagi. Kita masukkan 0. Maka kalau jam lemburnya 0 tidak ada, maka tidak akan punya persenan lembur ya di sini. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dalam mengerjakan dan menerangkannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.